Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan data spasial dan data non-spasial. Untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau GIS. Pengertian data spasial. Data spasial mengacu pada informasi yang memiliki komponen geografis atau spasial. Ini mewakili lokasi fisik, ukuran, dan bentuk benda di permukaan bumi. Data spasial dapat ditangkap melalui berbagai sumber seperti citra, satelit, perangkat GPS, foto udara, atau survei. Data ini biasanya disimpan dan dianalisis menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Ciri-ciri utama data spasial. Yang pertama, lokasi. Ini adalah ciri pertama data spasial yang menunjukkan di mana tempatnya suatu objek atau fenomena berada di permukaan bumi. Hal ini biasanya diwakili oleh koordinat geografis, bujur dan lintang, atau dengan alamat yang dapat digojek ke koordinat geografis. Yang kedua, ada atribut, merupakan data atau informasi yang menggambarkan suatu objek atau fenomena pada lokasi tertentu. Misalnya dalam kumpulan data spasial, bangunan kegunaannya, komersial, perumahan, dan lain-lain. Setelah itu, topologi. Ini adalah hubungan spasial antara berbagai fitur dalam kumpulan data. Hal ini dapat mencakup informasi tentang fitur mana yang berdekatan satu sama lain, fitur mana yang ada di dalam fitur lainnya, dan seterusnya. Yang keempat, skala resolusi. Data spasial selalu dikumpulkan atau dipresentasikan pada skala atau resolusi tertentu. Hal ini menunjukkan tingkat detail data, misalnya seperti mungkin digambar pada skala 1:100.000, artinya 1 unit di peta sama dengan 100 unit di lapangan. Yang terakhir, waktu. Data spasial juga dapat dimiliki menjadi temporal, yang mewakili perubahan karakteristik spasial suatu objek atau fenomena seiring waktu. Hal ini seringkali penting dalam bidang-bidang seperti pemantauan lingkungan, manajemen bencana, dan perencanaan kota. Selanjutnya, akurasi dan presisi. Keakuratan data mengacu ke beberapa data tersebut dengan dunianya, sedangkan presisi mengacu pada tingkat detail atau ketetapan data. Misalnya, jika lokasi suatu bangunan tercatat berada dalam jarak 1 meter dari lokasi sebenarnya, maka data tersebut sangat akurat. Jika lokasi bangunan tercatat hingga 1/10 meter, datanya sangat akurat. Untuk proyeksi, karena bumi berbentuk pola 3 dimensi dan peta serat layar data berbentuk 2 dimensi, beberapa metode harus digunakan untuk melakukan hal ini, disebut proyeksi. Pengertian data non-spasial. Data non-spasial tidak memiliki komponen geografis. Data ini mewakili informasi yang tidak bergantung pada batasan spasial manapun. Data non-spasial juga dikenal sebagai data atribut, mengacu pada informasi yang tidak menyertakan komponen spasial atau geografis. Jenis data ini dapat ditemukan dalam banyak disiplin ilmu dan konteks, mulai dari daftar siswa di sekolah hingga barang yang dijual di supermarket. Ciri-ciri utama data non-spasial.
Yang pertama, kategoris atau numerik. Data non-spasial dapat bersifat kategorikal atau numerik. Data kategorikan mencakup uraian seperti warna, jenis, nama, label, dan lain-lain. Dan seringkali dibagi menjadi data nominal, tanpa urutan atau prioritas, dan data ordinal dengan urutan atau peringkat yang jelas, diskrit atau kontinu. Data non-spasial dapat bersifat diskrit atau kontinu. Data diskrit mengambil nilai yang spesifik dan terpisah, seperti jumlah anak dalam sebuah keluarga, sedangkan data kontinu dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu, seperti suhu ruangan. Univariat atau bivariat atau multivariat. Data non-spasial dapat melibatkan satu variabel univariat, dua variabel bivariat, atau lebih dari dua variabel multivariat. Misalnya, dataset tinggi badan siswa bersifat bivariat dan database tinggi badan, berat badan, dan nilai siswa bersifat multivariat. Skalabilitas. Data non-spasial dapat bervariasi ukuran dari beberapa titik data hingga jutaan atau miliaran. Hal ini dapat berdampak pada penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data. Perbedaan utama antara data spasial dan data non-spasial. Sifat data. Yang pertama, sifat data spasial terutama berfokus pada lokasi dan susunan objek di permukaan bumi. Ini menangkap hubungan spasial dan interaksi di antara berbagai fitur. Di sisi lain, data non-spasial menekankan atribut dan karakteristik yang terkait dengan objek terlepas dari konteks spasialnya. Yang kedua, representasi. Data spasial direpresentasikan menggunakan bentuk geometris, seperti titik, garis, dan poligon, beserta koordinat terkaitnya. Representasi ini memungkinkan dilakukannya analisis dan pemetaan visual. Namun, data non-spasial biasanya direpresentasikan dalam format label dengan setiap baris sesuai dengan objek atau entitas, dan setiap kolom mewakili atribut atau pengukuran. Yang ketiga, komponen geografis. Data spasial pada dasarnya memiliki komponen geografis karena berkaitan dengan lokasi tertentu di dalam permukaan bumi. Komponen geografis ini memungkinkan data spasial dianalisis dan divisualisasikan dalam konteks spasial dengan menggabungkan faktor-faktor seperti kedekatan jarak dan konektivitas. Namun data non-spasial tidak memiliki komponen geografis dan tidak melibatkan hubungan langsung dengan lokasi fisik. Yang keempat, kemampuan analisis. Data spasial menawarkan kemampuan analisis unit yang tidak dapat diberikan oleh data non-spasial. Dengan data spasial, kita dapat melakukan query spasial dan pemodelan spasial untuk mendapatkan wawasan tentang pola tren, hubungan spasial dan non-spasial. Untuk analisis statistik tradisional, penambangan teks, dan analisis berbasis atribut lainnya. Pentingnya data spasial dan non-spasial. Data spasial dan non-spasial merupakan pilar penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data saat ini. Data spasial yang pada dasarnya merupakan informasi geografis memberikan wawasan tentang lokasi, jarak, dan pola pada wilayah dan lanskap. Data ini sangat penting di banyak industri seperti real estate, logistik, perencanaan kota, dan studi lingkungan, mendung analisis dan visualisasi geospasial untuk pengambilan keputusan yang optimal. Di sisi lain, data non-spasial yang tidak mencakup konteks geografis berguna untuk memahami pola dan korelasi dalam kumpulan data seperti informasi
fees, catatan transaksi, atau data perilaku. Data non-spasial menyediakan bahan mentah untuk analisis statistik, penambangan data, pemodelan prediktif, dan aplikasi pembelajaran mesin di berbagai bidang. Kedua jenis data tersebut, jika diintegrasikan secara efektif, dapat menawarkan wawasan komprehensif yang memungkinkan solusi cerdas dan berbasis bukti. Ini alamat website artikel saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.